Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nauragi Sabita dengan NIM M0403241173 dari kelas Praktikum Paralel 1, mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Saya akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Kelompok kami memilih produknya yaitu kelas IPB, di mana kelas IPB ini merupakan website yang berisi materi, kuis, tugas untuk setiap mata kuliah. Ya, produk ini mendukung proses perkuliahan mahasiswa. Lalu tas yang saya ambil adalah mengecek tugas, di mana mahasiswa menggunakan tas ini untuk mengecek daftar tugas, baik yang sedang berlangsung maupun akan datang, lalu juga melihat tanggal pengerjaan tugas dan mengecek status pengerjaan tugas. Berikut merupakan tampilan kelas ya, IPB yang ada saat ini, yaitu pada navigasi bar ini ada home, dashboard, my course. Di sini juga ada profil. Lalu ketika kita scroll ke paling bawah, itu ada menu bernama upcoming event, di mana menu ini berisi judul tugas dan tanggal tugas berakhir. Seperti contohnya, untuk quiz UX Fundamentals ini akan berakhir pada esok hari pukul 23.55. Atau seperti ini, tugas yang di list paling akhir ini adalah pengumpulan presentasi pekan 10 pada tanggal 25 pukul 00. Namun di sini mungkin tas yang ada pada saat ini seperti itu. Langkahnya jadi ada di dashboard, lalu ke menu upcoming event, dan mahasiswa dapat mengklik salah satu tugas yang mereka ingin buka untuk melihat detail tugas seperti nama mata kuliah dan status pengerjaannya, apakah sudah selesai atau belum dikerjakan. Namun untuk saat ini, ketika mahasiswa sudah menyelesaikan tugasnya, tugas tersebut masih terdapat di daftar ini hingga waktunya berakhir. Dan ketika waktu berakhir, namun mahasiswa belum mengerjakan, itu mahasiswa perlu mengecek ke dalam course tertentu untuk mengecek tugas yang belum dikerjakan tersebut. Setelah mendeskripsikan tasnya itu, saya melakukan usability testing dan wawancara terhadap 3 user. Lalu saya memetakannya ke dalam empathy map dan customer journey map, di mana di sini digunakan untuk mengambil keputusan untuk mengambil opportunities, design opportunity, atau nanti hasil analisis ini dapat digunakan untuk membuat keputusan. Di sini pada empathy map terdapat pain point di mana kita dapat memahami apa yang menjadi hambatan dari pengguna tersebut dalam menyelesaikan tas. Lalu untuk customer journey map juga seperti memahami emosi user saat melakukan tas tersebut. Lalu setelah itu dibuat user persona, di mana di sini personanya adalah mahasiswi IPB berusia sekitar 20 tahun yang sehari-harinya menggunakan kelas IPB seperti itu. Lalu dibuat how might we map, di mana di sini terdapat 5 poin yang kemudian diambil 3 poin yang sekiranya paling relevan untuk nantinya diterapkan. Setelah menganalisis hasil customer journey map, empathy map, how might we map, lalu dibuat 3 solusi yang nantinya akan diimplementasikan pada prototype. UX goals dari project ini adalah trust, di mana mahasiswa sebagai pengguna dapat merasa aman dalam mengontrol tugasnya.
Lalu usability goals ini juga efisien dan visibility atau kemudahan ketika melihat atau membedakan status tugas seperti itu. Lalu tiga solusinya adalah membuat baru warna berbeda untuk setiap status tugas, lalu notifikasi untuk pemberitahuan tugas masuk, atau juga untuk reminder ketika tugas akan berakhir, dan ada page khusus untuk melihat tugas yang sudah melewati batas pengerjaan. Oke, selanjutnya untuk perancangan dan pembangunan prototipe, ini prototipe dirancang untuk meningkatkan kemudahan pengguna dalam menyelesaikan task, lalu peningkatan visibilitas, serta informasi yang lebih jelas. Berikut merupakan hasil dari prototipe. Di sini tampilannya masih mirip seperti kelas IPB. Lalu pada dashboard, ini ke bagian bawah untuk menyelesaikan task, ke bagian upcoming event, di mana perubahan yang terjadi di sini adalah adanya bar dengan status warna yang berbeda-beda. Contohnya hijau ini untuk tugas yang sudah selesai dikerjakan, lalu merah untuk tugas yang hampir mendekati deadline, lalu kuning juga sudah mendekati deadline tapi masih lebih dari 1 hari. Lalu di sini pengguna dapat melihat mata kuliah dari tugas tersebut. Dan di sebelahnya terdapat kelas paralel. Ini untuk semua paralel, ini hanya untuk kelas paralel 1, lalu ini hanya untuk kelas paralel 4. Lalu ketika pengguna mengklik View Task Overview ini, pengguna dapat melihat daftar tugas yang terlewat. Di sini berwarna hitam, seperti itu. Jika kembali ke dashboard lagi, di sini ada tanda bel. Di sini ada 3, artinya ini adalah 3 notifikasi baru yang belum dibuka oleh pengguna. Di sini yang berwarna putih itu artinya sudah dilihat oleh pengguna, dan untuk yang berwarna biru ini pengguna belum membuka. Di sini ada notifikasi untuk tugas baru, seperti tugas baru dengan nama mata kuliahnya, nama tugasnya, dan deadline pengerjaan. Lalu juga terdapat reminder untuk sebagai pengingat tugas yang akan segera berakhir. Lalu ketika diklik lihat semua notifikasi, pengguna dapat melihat notifikasi-notifikasi tersebut. Dapat melihat tugas-tugasnya. Lalu hasil dari prototipe tersebut dilakukan user testing, di mana tujuan dari user testing ini adalah mengevaluasi apakah prototipe dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan task dengan lebih baik. Metode yang digunakan yaitu Remote Platform Based Testing, ini menggunakan platform Maze. Lalu profil partisipan ini dilakukan user testing terhadap 5 orang, di mana semuanya adalah merupakan mahasiswa IPB yang sudah menggunakan kelas IPB minimal selama 1 semester. Jadi user testing ini dilakukan pada 1 orang mahasiswa tingkat 1 dan 4 orang mahasiswa tingkat 2. Metrik yang digunakan dalam pengujian ini yaitu efisiensi, time on task, dan number of clicks. Skenario-nya yaitu menggunakan platform AZ, durasinya per orang yaitu 5-10 menit. Lalu ini dilakukan secara remote atau jarak jauh dan unmoderated. Jadi user hanya diberikan perintah langkah apa yang mereka harus selesaikan, tanpa diberitahu detail-detail tombol apa yang harus mereka klik, seperti itu. Lalu perangkat yang digunakan yaitu laptop atau PC, karena prototipe ini
menggunakan settingan desktop. Berikut hasil user testing, di mana di sini sukses rate-nya yaitu 100%. Ini ada dua langkah yang perlu user selesaikan. Untuk langkah pertama ini miss click rate-nya cukup besar, yaitu 73%, di mana pada dua partisipan ini mengeklik ini adalah goals-nya di bagian view test overview. Berikut merupakan hasil heat map-nya. Namun ada partisipan yang mengklik di bagian tugasnya. Pada tiga partisipan lainnya juga seperti itu. Mungkin ini ada tidak sengaja terklik. Lalu di sini juga beberapa orang mengeklik di tugasnya. Goals-nya adalah mengeklik view test overview ini. Lalu untuk langkah kedua, untuk langkah pertama tadi diselesaikan oleh user dengan rata-rata waktu 100 detik atau kurang dari 2 menit. Lalu untuk langkah yang kedua, ini misclick rate-nya lebih rendah, yaitu 25%, dengan rata-rata penyelesaian tasnya yaitu 14 detik. Untuk 4 partisipan, ini langkah pertama ketika mengeklik gambar bel, itu tidak ada misclick, dan dapat diselesaikan dalam waktu 6 detik. Lalu langkah selanjutnya ketika mengklik semua notifikasi, ini ada satu partisipan yang mengklik di bagian notifikasinya. Lalu di goals-nya adalah mengklik lihat semua notifikasi ini, heatmap-nya berwarna merah di mana paling banyak diklik. Itu misclick rate sebesar 20% dengan durasi yaitu 3,77 detik. Refleksi dan kesimpulan dari proyek ini yaitu seluruh partisipan atau sebanyak 5 partisipan berhasil menyelesaikan task seperti yang sudah ditampilkan pada slide ini, yaitu 100% success rate. Dengan salah satu langkah ini berhasil diselesaikan dengan waktu cukup singkat, yaitu 14 detik di langkah kedua ini. Lalu insight yang didapat yaitu perancangan ini dilakukan berdasarkan analisis dari hasil usability testing, bukan ide pribadi yang tidak berdasarkan pengguna. Lalu mapping yang telah dibuat seperti customer journey map, empathy map, how might we map itu juga dapat membantu dalam membuat keputusan. Lalu jika proyek ini dilanjutkan, yang akan dilakukan adalah memperbaiki tata letak serta penyempurnaan tampilan. Mungkin tata letak seperti daftar tugas ini bisa ditambahkan di navigasi di daftar di atas agar pengguna tidak perlu men-scroll terlalu bawah sehingga sulit untuk dilihat seperti itu. Sekian presentasi saya untuk laporan proyek akhir mata kuliah desain pengalaman pengguna. Saya Naura Gesapita dengan NIM M0403241173. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.